Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi latihan yang kedua soal-soal penilaian akhir semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande. Karena pada minggu besok, tepatnya hari Senin, tanggal 30 November, kita sudah mulai mengadakan penilaian akhir semester ganjil. Pada kali ini, kita materinya adalah kelas 7 matematika dan terdapat di dalamnya ada 4 bab. Yang bab pertama adalah bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga bentuk akar, yang keempat persamaan, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke? Terima kasih. Kita mulai nomor 1. Perhatikan pernyataan tentang urutan bilangan bulat dari yang terkecil berikut. Yang pertama, 10, negatif 12, negatif 8, 2, negatif 5, 7. Yang kedua, negatif 12, negatif 8, negatif 5, 2, 7, 10. Yang ketiga, negatif 12, 10, negatif 8, 7, negatif 5, 2. Dan yang keempat, 2, negatif 5, 7, negatif 8, negatif 10, negatif 12. Nah, pernyataan di atas yang benar adalah, jadi kita harus mencari mana pernyataan yang benar, nomor 1, 2, 3, atau 4. Urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini lebih gampang pakai cara garis bilangan. Yang terletak di paling kiri itu adalah yang paling kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Silahkan dicoba. Nomor 2. Jika bilangan 0,65, 5/8, 0,769% diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah, nah, karena dari keempat bilangan ini ada 2 yang bilangan desimal, berarti paling gampang kita ubah yang kedua yang lainnya diubah ke dalam bentuk desimal juga. Oke, setelah semuanya jadi bentuk desimal, kita akan kelihatan mana yang terkecil dan diurutkan semakin besar. Bisa ya? Nomor 3. Bentuk sederhana dari pecahan 132/5 adalah, kita pakai pembagian susun. Silahkan, itu gampang banget. Kalian boleh coba langsung. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan ketidaksamaan berikut. Pertama, 3/4 lebih dari 2/3. Kedua, 5/6 kurang dari 6/7. Ketiga, negatif 2/5 kurang dari 3/5. Nomor 4, 6/8 lebih dari 3/4. Pernyataan di atas yang benar adalah, untuk mencari mana pernyataan yang benar, karena di sini adalah pecahan, pertidaksamaan pecahan, berarti kita buat dulu menyamakan penyebut dengan cara KPK. Jadi kalau misalkan nomor 1, 3/4 dan 2/3, berarti kalian cari KPK-nya 4 dan 3 adalah 12. Nah, semua ubah ke dalam per 12. Jadi nanti kelihatan mana yang lebih besar. Dan itu benar atau salah. Nah, begitu juga nomor 2, 3, dan 4. Oke, bisa? Kita lanjut nomor 5. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 1375 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan
sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 2250 meter di atas permukaan air laut. Maka, jarak antara kapal selam dan pesawat terbang adalah, yang satu berada di kedalaman 1375 di bawah permukaan air laut. Ingat, di bawah. Sedangkan yang satunya berada di ketinggian 2250 meter di atas permukaan air laut. Bisa kalian bayangkan, yang satunya di bawah kita, yang satunya di atas kita, jauh banget. Nah, jadi jarak antara kapal selam dan pesawat terbangnya bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 6. Hasil dari negatif 79 ditambah 64 dikurangi 38 dikurangi negatif 10 adalah. Oke, ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat, ada yang min plus. Oke, silahkan dicoba. Nomor 7. Hasil dari 258 dikurangi 184 dibagi 8 dikali 4 adalah. Oke? Kalian harus ingat bahwa pembagian dan perkalian itu derajatnya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Jika tanpa kurung, berarti kalian harus membereskan dulu yang pembagian dan perkalian. Baru setelah itu nanti dioperasikan sama yang 258. Oke? Nomor 8. Jika segitiga terbalik, berarti kurangkan bilangan pertama dengan 7 kali bilangan kedua. Kemudian hasilnya dikali dengan bilangan kedua. Maka nilai 86 segitiga terbalik negatif 4 adalah. Oke, ini agak lain, bukan dikurang, bukan dijumlah, bukan dikali, bukan dibagi, tapi segitiga terbalik. Itu artinya ada sendiri, yaitu kurangkan bilangan pertama dengan 7 kali bilangan kedua. Berarti kalian cari dulu 7 kali bilangan kedua. Nah, dari 86 segitiga terbalik min 4 itu berarti bilangan pertamanya adalah 86, yang bilangan kedua adalah negatif 4. 7 kali bilangan kedua. Setelah ketemu, kurangkan bilangan pertama dengan 7 kali bilangan kedua. Setelah ketemu hasilnya, dikali dengan bilangan kedua. Oke ya, 2 kali ngaliin. Oke, silahkan dicari. Nomor 9. Hasil dari negatif 45 dikurangi 18 dikurangi negatif 20 adalah. Oke, di sini ada dikurangi negatif, itu artinya min plus. Oke, bisa ya? Silahkan dihitung. Kemudian nomor 10. Hasil dari 40 ditambah 32 dibagi min 4 ditambah min 15 dikali 3 adalah. Tadi Ibu udah bilang jika penjumlahan dan pengurangan di bawah derajatnya dari pembagian dan perkalian. Berarti kalian lakukan dulu yang pembagian dan perkalian, baru setelah itu dijumlah. Oke, bisa. Nomor 11. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Nah, dari 40 soal, Rizal menjawab benar hanya 26 dan salah 5 soal. Maka nilai Rizal adalah, oke, kalau di sini yang diketahui benar 26, salah 5, berarti kalian bisa tahu dong yang tidak dijawab berapa, karena soalnya 40 soal. Oke?
setelah ketemu berapa soal yang tidak dijawab, berarti kalian tinggal mengalihkan masing-masing. Yang pertama, skor jawab benar dikali benarnya berapa? Skor jawab salah dikali salahnya berapa? Dan skor tidak dijawab dikali dengan soal yang tidak dijawab. Jumlahkan semuanya. Itulah nilai Rizal. Oke, paham? Nomor 12. Hasil dari 100,5 dikurangi 8,75 adalah, oke, ini bisa dikurangi susun. Kalau di belakang ada 2 angka di belakang koma, yang satunya 1, berarti kalian bisa kasih 0 di belakang 5. Berarti 100,50 dikurangi 8,75. Oke, bisa ya? Hati-hati ngitungnya. Nomor 13. Diketahui nilai-nilai A sama dengan 12, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 4. Maka nilai dari 3A dikurangi 4B ditambah 6C adalah 3A artinya 3 kali A. Jadi A-nya kalian ganti dengan 12. 4B artinya 4 kali B. B-nya diganti dengan 7. Dan 6C adalah 6 kali C. C-nya diganti dengan negatif 4. Silahkan dikalikan, baru setelah itu dikurangi dan ditambah. Oke. Nomor 14. Persediaan beras ibu di rumah ada 3/3 kilogram. Kemudian, ibu membeli beras lagi 5/4 kilogram. Nah, setelah itu, ibu masak dan ternyata beras itu tinggal 6,5 kilogram. Maka, beras yang telah dimasak ibu berapa kilo? Nah, bisa dipahami, ibu punya 3/3, kemudian beli 5/4 dan dimasak dan ternyata tinggal 6,5 kilo. Jadi ada 3 pecahan campuran, berarti kalian harus menyamakan penyebut dulu dengan cara KPK. KPK. Kelipatan persekutuan terbesar dari 3, 4, dan 2. Setelah itu dijumlahkan terus dikurangi. Kalian nanti ketemu hasilnya. Itu adalah beras yang telah dimasak ibu. Oke, kita lanjut nomor 15. Hasil dari 3/3 ditambah 10 3/4 ditambah 5,5 adalah, oke, ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Ada 2 cara. Yang pertama, kalian jumlahkan dulu bilangan yang bulat dan bulat, ditambahkan dulu, kemudian yang pecahannya ditambahkan yang pecahan. Nah, setelah itu yang pecahannya kita cari KPK. Nah, KPK dari 3, 4, dan 2. Nah, nanti ketemu bilangan, kemudian per KPK-nya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian ubah ketiga-tiganya dengan pecahan biasa. Dari campuran ke biasa, kalian masih ingat dong di SD? 3/3 itu pecahan campuran. Nah, kalau diubah ke pecahan biasa, berarti 3 kali 3, 3 penyebut kali yang bilangan, kemudian ditambah dengan pembilang per penyebut. Jadi 3 kali 3 ditambah 1/3. Jadi 10/3. Dan silahkan dilanjutkan dengan yang 2 bilangan tadi. Nah, setelah ketiganya udah jadi pecahan biasa, kalian jumlahkan atasnya. Oh, maaf. Yang pertama, cari KPK dulu. Dari 3, 4, dan 2. Setelah KPK-nya ketemu, kemudian kalian cari di pembilangnya berapa, kemudian dijumlah dan dibagi dengan KPK-nya tadi. Oke,
Lebih ringkas cara yang pertama. Tapi terserah kalian mau yang paham yang mana. Oke. Nomor 16. Hasil dari 9/4/5 dikali 6/3/7 adalah. Ini adalah operasi perkalian dari bilangan pecahan campuran. Jadi kalian ubah dulu semuanya kedua bilangan itu menjadi pecahan biasa. 9/4/5 berarti 5 kali 9 ditambah 4/5, dan yang satunya silahkan dilanjutkan, kemudian atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian dibagi. Oke, bisa ya? Nomor 17. Seorang pedagang membeli 50 kg gula pasir dan akan dijual kembali secara eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah. Siapa yang ibunya pedagang? Pasti bisa jawab. Membeli 50 kilo dan mau dijual eceran dengan bungkus plastik yang masing-masing nanti beratnya 1/4 kilo. Jadi ada berapa kantong plastik? Oke, bisa lah. Nomor 18. Pak Dodi Karyadi mempunyai sebidang lahan seluas 5.000 meter persegi. Jika 65%-nya akan ditanami jagung, maka luas lahan yang tidak ditanami jagung adalah. Oke, ini juga ada dua cara. Kalian bisa yang pertama. Cari dulu yang akan ditanami jagung, 65% dari 5.000. Dihitung. Setelah dapat, baru sisanya berarti itu luas tanah yang tidak ditanami jagung. Kalau yang kedua, apa ya? Oke, banyak cara, tapi silahkan dicari sendiri, oke? Nomor 19. Berliani dan Sintiani akan berlatih tari balet bersama dimulai hari ini, Selasa, 24 November 2020. Jika Berliani berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan Sintiani setiap 7 hari sekali, maka hari apa dan tanggal berapakah mereka bisa berlatih bersama lagi untuk yang kedua kali? Oke. Ada dua siswa, Berliani dan Sintiani, berlatih balet bersama pada hari ini, Selasa 24 November, itu bareng berangkatnya. Nah, kalau Berliani 6 hari sekali dan Sintiani 7 hari sekali, untuk yang keduanya berarti kalian cari KPK dari 6 dan 7. Nah, setelah tahu KPK-nya, tinggal kalian jumlah. Berarti dengan tanggal sekarang, yaitu 24 November. Nah, udah, silahkan dihitung hari apa dan tanggal berapa. Oke. Nomor 20. Di sini udah masuk bab 2, himpunan. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah kumpulan bilangan prima yang genap, kumpulan lukisan yang indah, kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 4, dan kumpulan siswa kelas 7 SMP 1 Cikande yang cantik. Silahkan dipilih. Yang disebut himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan himpunan adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Apakah dia termasuk himpunan ataukah tidak. Tapi kalau himpunan kosong berarti kumpulan objek atau angka atau benda yang bisa didefinisikan dengan jelas tetapi dia tidak punya anggota. Oke, silahkan dipilih. Nomor 21. Diketahui himpunan A sama dengan himpunan bilangan faktor dari 20. Himpunan B, himpunan bilangan kelipatan 5 kurang dari 20.
Yang ditanyakan adalah irisan himpunan A dan B adalah double ya, nggak apa-apa. Bilangan faktor dari 20 kalian cari dulu siapa-siapanya. Kemudian bilangan kelipatan 5 kurang dari 20, cari siapa-siapa anggotanya. Yang disebut irisan adalah dia termasuk anggota himpunan A dan dia juga termasuk anggota himpunan B. Oke ya, bisa? Silakan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi latihan yang kedua soal-soal penilaian akhir semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande. Karena pada minggu besok, tepatnya hari Senin, tanggal 30 November, kita sudah mulai mengadakan penilaian akhir semester ganjil. Pada kali ini, kita nomor 23. Diketahui, himpunan K sama dengan CANTIK. Cantik. Himpunan L sama dengan anggotanya INDAH. Indah. Gabungan himpunan K dan L adalah yang disebut gabungan berarti semuanya ke bawah. Oke, silahkan dipilih. Nomor 24. Himpunan G anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Dan himpunan H 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Maka di antara pernyataan berikut yang benar adalah G dikurangi H, artinya himpunan G yang tidak termasuk anggota himpunan H. Oke. Kalau H dikurangi G, itu berarti semua anggota H yang tidak menjadi anggota himpunan G. Oke ya, silahkan dicek mana yang benar. Oke, kita lanjut nomor 25. Diketahui A sama dengan 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Notasi pembentuk himpunannya adalah, oke, ini hampir sama A, B, C, D-nya, cuman yang berbeda ada di tanda ketidaksamaan. Oke, keempat-empatnya berbeda. Silahkan dipilih yang benar. Oke, nomor 26. Diketahui S sama dengan himpunan semua X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 5 sama dengan 15 dan X bilangan asli. Kemudian himpunan A sama dengan himpunan semua X, di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 15 dan X anggota bilangan kelipatan 3. Maka komplement dari himpunan A adalah, kalian cari dulu siapa-siapa saja anggota himpunan S atau himpunan semesta. Kemudian dicari anggota himpunan A siapa saja, bilangan kelipatan 3. Nah, komplement dari himpunan A itu artinya anggota himpunan S selain anggota himpunan A. Oke, paham ya? Cari anggota A-nya dulu, berarti yang di S tapi bukan yang di A. Oke, ngerti? Kita lanjut nomor 27. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa gemar matematika, 35 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 16 siswa gemar keduanya. Sedangkan 5 siswa tidak gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, karena di sini
ada irisannya, karena siswa gemar keduanya, berarti kalian bikin kurva yang ada irisannya yang di tengah. Kemudian masukkan angka yang gemar keduanya. Yang kiri adalah gemar matematika, yang kanan adalah gemar bahasa Indonesia, sedangkan yang ada di tengah adalah irisannya. Berarti yang gemar keduanya 16 taruh di tengah. 5 ditaruh di luar kurva. Kemudian yang kanan dan kiri 16, kita tinggal cari sisanya. Setelah semuanya dicari, berarti jumlah semuanya itu adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke ya, bisa? Nomor 28. Pada seleksi penerimaan beasiswa SMP Negeri 1 Cikande, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa Indonesia. Dari 80 peserta, terdapat 54 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 42 orang lulus tes bahasa Indonesia. Dan ternyata ada 15 siswa yang tidak lulus kedua pelajaran tersebut. Nah, berapa siswakah yang bisa dinyatakan sebagai penerima beasiswa tersebut? Oke. Yang disebut sebagai penerima beasiswa tersebut adalah yang lulus dua-duanya. Yang lulus matematika juga lulus bahasa Indonesia. Sedangkan di sini ada 15 tidak lulus keduanya. Berarti dia taruh di luar kurva. Di sini ada dua kurva yang berpotongan. Kemudian 54 lulus tes matematika. 42 lulus tes bahasa. Nah, yang lulus tes keduanya dikasih huruf X. Kemudian yang kiri adalah matematika, berarti 54 dikurangi X. Kemudian yang kanan adalah 42 dikurangi X. Oke? Setelah itu kita jumlah semuanya. 54 min X ditambah X ditambah 42 min X ditambah 15 sama dengan 80. Oke? Kalian cari nilai X. Nah, jika X-nya sudah ketemu, itulah banyaknya siswa yang bisa dinyatakan sebagai penerima beasiswa tersebut. Karena dia lulus tes matematika dan juga lulus tes bahasa Indonesia. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 29. Dari 50 orang anak, ternyata 40 anak gemar makan sate kambing. 30 anak gemar makan gulai ayam, 4 anak tidak gemar keduanya. Nah, berapa banyak anak yang gemar makan keduanya? Oke, ini berarti persis yang nomor 28 tadi. Kita cari yang ada di tengah yang gemar keduanya. Oke, bilangan, kurva 2 yang ada irisannya. Berarti yang di tengah dikasih huruf X. Yang di kiri makan sate berarti 40 dikurangi X. Yang di kanan berarti makan gulai ayam berarti 35 dikurangi X. Yang 4 ditaruh di luar. Jadi yang 40 dikurangi X ditambah yang tengah X ditambah yang kanan 35 dikurangi X ditambah 4 akan sama dengan 50. Oke? Nah, nanti ketemu nilai X. Nah, nilai X itulah banyaknya anak yang gemar makan keduanya. Oke ya, paham? Nomor 30. Dari 75 orang siswa, ternyata 49 orang gemar sepak bola, 40 orang gemar basket, dan 25 orang gemar keduanya. Jadi, berapa banyak anak yang tidak menggemari keduanya? Berarti ini yang dicari yang ada di luar kurva. Kalian bikin diagram Venn, kemudian yang tengah ditaruh angka 25 karena gemar keduanya, baru yang kiri adalah sisanya dan kanan juga sisanya. Setelah itu
Jumlahkan semuanya yang ada di dalam kurva angkanya berapa, kemudian selisihnya dari 75. Nah, jika sudah ketemu selisihnya, itu berarti banyaknya anak yang tidak menggemari keduanya. Oke ya, paham? Kita lanjut nomor 31. Ini sudah termasuk materi ke persamaan linier satu variabel atau PLSV. Himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut 15x ditambah 13 sama dengan 9x dikurangi 29 adalah, kita harus bisa dengan cara cepat, PRGT, pindah ruas ganti tanda. Kenapa harus cara yang cepat? Karena kita terbatas oleh waktu. Oke? Berarti kalian harus memindahkan positif 13 ke kanan sama dengan jadi negatif 13. Dan memindahkan 9x positif di kanan, kemudian dipindah ke kiri jadi negatif 9x. Baru diberesin, kemudian ketemu nilai x. Oke? 32. Himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut adalah 5 dalam kurung 3p ditambah 14 sama dengan 6 dalam kurung 3p ditambah 22 ditambah 34 adalah. Oke? Ini persamaan linier yang agak panjang. Kalian harus mengalihkan dulu 5 dengan yang ada di dalam kurung. Berarti 5 kali 3P berapa? Ditambah 5 kali 14 berapa? Sama dengan 6 kali 3P berapa? Ditambah 6 kali 22 berapa? Ditambah 34. Setelah itu, kita pindahkan bilangan yang bilangan dikumpulkan ke kanan, berarti yang positif pindah ke kanan jadi negatif, kemudian yang P di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Nah, silahkan dicari hasilnya. Oke, paham ya? Kemudian lanjut nomor 33. Diketahui persamaan linier berikut 7x ditambah 22 sama dengan 3x dikurangi 26. Maka nilai 4x ditambah 10 adalah. Oke, ini persamaan linier sama pakai PRGT biar cepet ya. Positif 22 kalian oper ke kanan jadi negatif. 3x positif dioper ke kiri jadi negatif. Kalian selesaikan dan ketemu x. Setelah nilai x ketemu, kalian substitusi ke nilai 4x ditambah 10. 4 kali berapa tadi x-nya ketemu, dikalikan, kemudian ditambah 10. Oke? Nomor 34. Sekarang, umur ayah 4 kali umur Cindy. Sedangkan, selisih umur ayah dengan umur Cindy 36 tahun. Berapa umur ayah sekarang? Oke. Kalau yang kemarin adalah jumlah umur beliau dan anaknya. Nah, sekarang selisihnya yang diketahui. Oke. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Ayah kita kasih A, Cindy berarti C atau C. Jadi, A sama dengan ayah 4 kali umur Cindy. Berarti ayah sama dengan 4 kali C. Sedangkan selisih umur ayah dengan umur Cindy 36 tahun. Selisih berarti dikurangi. Jadi A dikurangi C sama dengan 36. Nah, kalimat yang pertama kalian substitusi ke kalimat yang kedua. Tadi kita punya A sama dengan 4 kali C. Udah diganti yang kalimat keduanya, si ayah diganti dengan 4C. Nah, nanti ketemu umur Cindy dulu. Setelah umur Cindy ketemu, kita substitusi ke yang persamaan pertama.
Ayah sama dengan 4 kali Cindy. Tinggal ngaliin. Itu umur ayah sekarang. Oke ya. Kita lanjut nomor 35. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut 9x dikurangi 20 kurang dari sama dengan 13x dikurangi 64 adalah. Oke, ini kita berarti udah masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Apa? PTLSV. 9x dikurangi 20. Berarti kalian ubah atau kalian pindah negatif 20 ke kanan. Kemudian 13x positif pindah ke kiri. Hati-hati tandanya ini bukan sama dengan tapi kurang dari sama dengan. Oke ya, cara PRGT kalian akan cepat menemukan hasilnya. Sama. Oke, nomor 36. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut adalah 5 kali 3M dikurangi 27 lebih dari 4 kali 3M dikurangi 21 adalah. Oke, langkah pertama kita harus mengalihkan 5 dengan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian 4 kalikan dengan yang ada di dalam kurung. 5 kali 3M berapa? Dikurangi 5 kali 27 berapa? Kemudian lebih dari 4 kali 3M berapa? Kemudian dikurangi 4 kali 21 berapa? Oke, terus langkah PRGT. Pindah ruas ganti tanda. Yang di kiri negatif pindah ke kanan jadi positif. Yang di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Oke? Nah, setelah M-nya ketemu, lebih besar atau lebih kecil, kita tinggal menyebutkan anggota-anggotanya. Oke ya, paham? Silahkan dipilih mana yang benar. Kita lanjut nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, 5P ditambah 21 kurang dari sama dengan negatif 29. Kedua, 2/7 kali 8x dikurangi 17 lebih dari negatif 22. Yang ketiga, 6 kali 3M dikurangi 32 lebih dari sama dengan 3 kali 7M ditambah 25. Yang keempat, 10 kali 2P ditambah 12 sama dengan 9 kali 4P ditambah 5 dikurangi 28. Nah, dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel adalah, dari 4 pernyataan tersebut, mana sajakah yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel? Gampang ya, tidak perlu kalian menghitung, tinggal melihat. Udah ketemu, udah keciri mana yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjut nomor 38. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut adalah, 5/6 kali 4P dikurangi 24 lebih dari sama dengan 50 adalah. Oke, ini paling gampang. Kita pindahkan 5/6 ke kanan tanda lebih besar sama dengan. Jadi 6P dikurangi 24 lebih besar sama dengan 50 per 5/6. Nah, 50 dibagi 5/6 sama artinya dengan 50 dibalik. Yang tadinya 5 di atas berubah jadi 6/5, 5-nya di bawah. 50 kali 6/5. Oke, kalian hitung, kemudian pindahkan yang negatif 24 ke kanan tanda. Dan dihitung lagi. Nah, nanti ketemu dengan P. Setelah P-nya ketemu, silahkan cari mana jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut nomor 39.
Harga 1 kg salak pondoh adalah 2/5 harga 1 kg anggur. Sedangkan 10 kg salak pondoh dan 8 kg anggur harganya Rp360.000. Maka berapa harga 1 kg anggur? Oke. Di sini ada 2 pernyataan ya. Yang pertama, harga 1 kg salak pondoh. Nah, salak pondoh itu kita ganti S. Kemudian 1 kg anggur kita ganti A biar lebih ringkas ya. Dimisalkan salak pondoh adalah S, kemudian harga 1 kg anggur sama dengan A. Pernyataan pertama, harga 1 kg salak pondoh adalah 2/5 harga 1 kg anggur. Berarti 1 S atau S sama dengan 2/5 A. 2/5 A. Pernyataan kedua, 10 kg salak berarti 10 S dan tambah 8 kg anggur berarti 8A, harganya sama dengan Rp360.000. Berarti 10 S ditambah 8A sama dengan Rp360.000. Oke. Sedangkan yang S tadi adalah 2/5A. Jadi kita substitusi nilai S ke dalam persamaan yang kedua. Nanti ketemu harga anggur 1 kg anggur langsung. Oke, silahkan dihitung. Oke, kita lanjut nomor 40 adalah nilai soal yang terakhir. Sebuah persegi panjang lebarnya kurang 15 cm dari panjangnya. Jika kelilingnya 70 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Oke. Pernyataan pertama, lebar sama dengan 15 kurangnya dari panjang. Berarti bisa dibikin L sama dengan P dikurangi 15. Kemudian jika kelilingnya 70, nah keliling persegi panjangnya 70. Apa rumus keliling persegi panjang? Ayo siapa yang ingat? Keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali L. Jadi yang L-nya kalian ganti dengan panjang dikurangi 15. Nanti kita ketemu L. Oke. Setelah kita ketemu L, nanti kita ketemu P, disubstitusi ke P. Nah, kalau P dan L-nya sudah ketemu, kita tinggal menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? Oke, benar. Panjang kali lebar. Kalau L dan P ketemu, tinggal kaliin. Selesai. Oke, paham ya? Penjelasannya udah sedetil itu. Insya Allah kalian bisa kalau kalian benar-benar serius belajar. Oke? Silahkan kalian mengerjakan di kertas folio seperti biasa, kemudian kalian foto dan kirimkan ke ibu via WA ibu, dan kertasnya silahkan dikumpulkan ke dalam map transparan dan kemudian nanti dikumpulkan pas kanal matematika. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa buat supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.